Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih izinkan kita untuk kita beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Walaupun kita tidak berkumpul secara fisik, tapi biarlah hati kita, roh kita disatukan untuk kita memuliakan nama Tuhan. Baik kita yang ada di sini maupun Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita bersyukur kepada Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, sebab Allah kita, Allah yang Maha Kuasa. Kita akan bangkit berdiri, kita akan mulaikan ibadah kita hari ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tuhan ajaib, terima kasih Tuhan. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur,
kekuatan. Biarlah semua, amin, haleluya, yang bernafas tak berhenti menyembah. Haleluya, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, haleluya. Bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, amin. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Terpujilah namamu, haleluya, amin, haleluya, haleluya. Mendengar namamu, mari kita bersuka memuji Tuhan. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, glory. Kami sembah Engkau Tuhan. Tiada janji seperti janji-Mu. Haleluya, janji-Mu ya dan amin. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, glory, haleluya. Engkau Raja yang patut kami tinggikan, Engkau Raja yang patut kami agungkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Mari agungkan Dia, muliakan Dia. Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha baik, Allah yang menguasai seluruh kehidupan kita. Haleluya. Namamu ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagimu Bapa yang baik. Glory bagimu Yesus. Engkau ajaib, namamu agung, namamu berkuasa, namamu mulia Tuhan. Pagi hari ini
kami umat-umat-Mu datang menyembah Engkau, beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami rindu memuliakan nama-Mu, kami rindu meninggikan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang bertahta atas setiap pujian penyembahan kami. Ini hati kami, ini hidup kami, urapi setiap kami Tuhan. Supaya setiap pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan, memberkati kehidupan setiap kami Tuhan. Berikan kami sukacita di dalam memuliakan nama Tuhan, sehingga hidup kami dikuatkan, diberikan kemenangan oleh karena kuasa Tuhan lewat setiap puji-pujian kami. Urapi, berkati semua pelayan-pelayan-Mu pagi hari ini Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan untuk Tuhan, semuanya Tuhan mempermuliakan nama Tuhan. Urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat segenap umat-Mu, keluarga besar GPD El Shaddai yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Tuhan, lawat mereka, Engkau menjamah mereka satu persatu Tuhan, sehingga kasih Tuhan, sukacita, damai, sejahtera daripada Tuhan mengalir dalam setiap hati dan pikiran, sehingga ibadah kami adalah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan, dan kami mau beribadah, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah maupun yang ada di sini. Kita sorakkan haleluya 3 kali untuk memberi kita semangat memuji Tuhan. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan wartakan kuasa Tuhan, wartakan kebesaran Tuhan. Biarlah seluruh pulau-pulau, gunung-gunung memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, oh. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Baik yang ada di rumah, kita berdiri semua. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, oh. Tinggikan nama-Mu, oh. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin dalam ibadah selama beberapa bulan ini kita tidak bisa berkumpul bersama. Tapi baiklah Bapak Ibu yang ada di rumah, kita tetap ikuti, kita tetap bersuka cita untuk kita menghadirkan Tuhan dalam rumah tangga kita masing-masing. Pagi hari ini, biarlah sukacita Tuhan itu bekerja dalam setiap kehidupan kita. Tidak usah takut apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Allah kita, Allah yang dahsyat. Allah kita, Allah yang besar. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Perlindungan, penyertaan Tuhan akan terus menyertai kita. Tuhanku maha besar, Dia tidak akan tergoyahkan Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu, kita bersuka cita memuji Tuhan. Haleluya, Tuhan kita besar, Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Kita katakan dengan iman kita, Allah kita dahsyat, Allah kita besar. Walaupun hari-hari ini sulit, Dia tetap Allah yang dahsyat. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Mari kita serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Dia Allah yang dahsyat. Haleluya. Dia Allah yang luar biasa. Luar biasa, perkasa
buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kalau hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, walaupun dalam pembatasan, tapi yakin dan percaya, roh kita tidak bisa dibatasi untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Allah kita, Allah yang tidak tergoyahkan dengan situasi apapun. Walaupun saat ini kita sedang menghadapi situasi yang sulit, tapi yakinlah Tuhan selalu menyertai kita, sebab nama kita terukir di dalam telapak tangannya Tuhan. Hidup kita ada di dalam genggamannya Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita nikmati kebenaran firman Tuhan yang akan menolong kita untuk kita mendapatkan kekuatan baru di dalam melangkah di hari-hari yang sulit ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang patut kami sembah dalam setiap nafas hidup kami. Haleluya, haleluya. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Haleluya. Di tengah badai hidup kau menemaniku, di atas gunung batu kau bawa hiriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita yakini pujian ini. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu. Dia tak pernah melupakan kita. Haleluya, haleluya. Di tengah badai hidup, di tengah badai hidup kau menemaniku, di atas gunung batu kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap
kami ada di dalam genggaman-Mu Tuhan. Kami aman di dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Walaupun sulit hari-hari ini Tuhan, tapi kami tetap percaya. Kami tetap mempercayakan kehidupan kami kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang ada di dalam setiap nafas hidup kami. Engkau Allah yang ada dalam setiap ucapan kami. Engkau Allah yang patut kami tinggikan, yang patut kami muliakan. Tidak ada Allah selain Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, kami percaya kepadamu. Engkau tidak akan meninggalkan kami. Haleluya, 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 haleluya. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Haleluya Yesus. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang begitu sangat mengasihi setiap kehidupan kami. Bahkan Engkau Allah yang menjadikan kami berharga. Engkau Allah yang selalu menuntun setiap kehidupan kami di dalam keadaan apapun. Bahkan di dalam keadaan-keadaan yang tidak kami mengerti sekalipun Tuhan. Engkau Allah yang selalu bersama-sama dengan kami. Engkau Allah yang selalu memampukan setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau menyatakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau terus menyembah Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kalau kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, sebentar kami akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang menguatkan setiap kehidupan kami. Firman-Mu yang menjadi pelita di dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu yang berkuasa di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Mengurapi hamba-Mu yang akan memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Singkapkan apa yang menjadi rahasia kebenaran firman-Mu melalui bibir lidah hamba-Mu Tuhan. Begitu juga setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, baik kami yang ada di tempat ini, baik setiap keluarga yang mengikuti ibadah di rumah. Biar setiap firman yang kami dengarkan menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Kami dapat mengerti setiap kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu bertumbuh-tumbuh, berbuah di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu hidup di dalam setiap kehidupan kami. Kami siapkan hati kami yang terbaik untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Sebelum kita akan kembali menikmati kebenaran firman Tuhan, hari ini saya akan berdoa bagi Bapak Ibu yang berulang tahun kelahiran pada minggu ini ataupun berulang tahun pernikahan. Kita nyanyikan pujian Dia Allah Baik. Dia Allah baik, Dia
selalu baik, Engkau Allah yang luar biasa. Kebaikan-Mu, kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan untuk setiap umat-umat yang percaya dan berharap kepadamu. Karena itu kami menaikkan syukur, terima kasih Tuhan. Secara khusus bersama-sama dengan keluarga GBDI El Shaddai Magelang yang pada minggu ini merayakan ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun pernikahan. Terima kasih Tuhan, kami tahu kami bisa melewati semuanya karena kebaikan-Mu. Dan biarlah kebaikan Tuhan yang akan terus bertambah-tambah dalam kehidupan saudara-saudara kami. Kebaikan-kebaikan-Mu yang akan terus menuntun kehidupan mereka. Langkah-langkah mereka ke depan ada di dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Tuntunan tangan Tuhan, kekuatan dari Tuhan kiranya menjadi bagian dari setiap umat-umat-Mu, bahwa mereka terus mengandalkan Tuhan, terus berharap kepada Tuhan, terus meletakkan kepercayaannya sepenuh kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah kebaikan-kebaikan Tuhan menjadi bagian dalam setiap kehidupan saudara-saudara kami, dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga. Dan biarlah melalui itu nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Hidup mereka menjadi kesaksian atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah sukacita, damai sejahtera dari Engkau menjadi kehidupan bagian dari setiap keluarga kami yang berulang tahun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya Bapak Ibu, di hari-hari ini kita banyak mendengar satu seruan-seruan untuk kita banyak berhati-hati ya dalam semua bagian-bagian kehidupan kita. Dan hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan judul Hati-hati dengan hatimu. Ternyata bukan kita hanya berhati-hati dengan situasi-situasi, tetapi kita perlu berhati-hati dengan hati kita sendiri. Ya, saya mengajak Bapak Ibu untuk kita merenungkan bagian firman Tuhan di dalam kitab Amsal, pasal yang ke-24, ayat yang ke-10. Ada satu bagian yang kita akan renungkan bersama-sama hari ini. Kitab Amsal, pasal yang ke-24, ayat yang ke-10. Apabila Bapak Ibu sudah mendapatkannya, saya ingin kita melihatnya dan membacanya bersama-sama. Amsal 24 ayat yang ke-10 pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ya, hari ini kita belajar ada hal-hal yang bisa terjadi dan satu catatan firman Allah yang berhubungan dengan hati kita. Firman Allah sekali lagi saya bacakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Pada bagian yang kita baca tadi ada hal-hal yang menarik yang saya harap kita bisa belajar dan kita akan lihat bersama-sama. Ada 3 hal yang menurut saya menarik perhatian saya untuk kita lihat. Yang pertama tentang ada hal-hal yang kemudian kita bisa lihat. Yang pertama tentang hati, yang kedua tentang kesesakan, dan yang ketiga tentang kekuatan. Ya. Amsal 24 ayat 10 ini punya hal-hal yang perlu kita perhatikan. Dari setiap bagian yang dikatakan jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ternyata ada hubungan yang sangat erat antara hati, hubungannya dengan masa kesesakan dan juga dengan kekuatan. Nah, kita akan melihat bagaimana kaitannya satu dengan yang lainnya. Yang pertama saya mengajak Bapak Ibu akan melihat dulu dengan kata kesesakan. Ya, kesesakan punya banyak arti, saya mengambil beberapa di antaranya. Ya, kesesakan dapat berarti masa yang ada kesulitan, ya, masa yang ada pergumulan, masa yang penuh tekanan, tapi juga bisa berarti masa yang penuh dengan tantangan, masa yang penuh dengan godaan. Ya, itu yang dimaksud dengan masa kesesakan.
Ya, dan hari-hari ini kita perlu belajar dari firman Allah. Firman Allah berkata bahwa ada masa-masa yang kita umat manusia tidak bisa hindari. Masa kesesakan itu akan menjadi bagian yang akan kita semua manusia alami dalam kehidupan ini. Saya mengajak Bapak Ibu melihat dulu di dalam kitab Ayub. Kita mundur sedikit ke kitab Ayub pasal yang ke-7. Ayub pasal yang ke-7 ayat yang pertama, ada catatan yang penting tentang masa sesakan, masa yang penuh pergumulan, yang saya harap itu menjadi perhatian bagi kita. Ayub pasal yang ke-7 ayat 1a, demikian firman Allah. Bukankah manusia harus bergumul di bumi, sampai di situ. Ya, ini kemudian menjadi catatan bagi kita semua bahwa masa kesesakan, masa pergumulan itu menjadi masa yang dialami oleh setiap manusia. Tidak ada satu manusia pun dalam dunia ini yang kemudian bisa menghindari. Saya baik-baik saja, saya tidak akan bisa mengalami masa kesesakan. Saya oke-oke saja, saya bisa lewati semuanya. Tidak. Masa kesesakan, masa pergumulan, masa penuh godaan, masa penuh tantangan, itu adalah masa-masa yang kita akan hadapi hari-hari ini. Hari yang penuh kesulitan, penuh tekanan, pergumulan, kesukaran, hari-hari yang mungkin gawat, hari-hari yang penuh dengan godaan dan sebagainya. Semua manusia, hampir 8 miliar hari ini, ya, semua kita harus berhadapan dengan masa-masa yang penuh pergumulan ini. Nah, apa yang kita dapat pelajari? Kalau tidak ada orang yang terlepas dari kesesakan, tidak ada orang yang terlepas dari pergumulan, apa yang dapat kita pelajari? Hari ini kita akan melihat beberapa, saya mencoba merangkum beberapa contoh pergumulan yang hari-hari ini kita manusia alami. Nanti Bapak Ibu di rumah dapat melihat tayangan dari slide yang Bapak Ibu bisa lihat. Beberapa contoh masalah. Ya, kalau pergumulan tidak hanya berbicara tentang masalah, tapi berbicara juga tentang godaan dan tawaran dunia ini. Hari-hari ini mungkin Bapak Ibu kita punya banyak sekali media-media sosial dan kita melihat, kita mendengar berita-berita negatif setiap hari. Ya, itu pergumulan, itu tantangan yang kita lihat hari-hari ini. Kita lihat bagaimana keadaan di sekitar kita, keadaan moral yang begitu menurun. Bagaimana hari-hari ini orang-orang dengan kondisi-kondisi moral yang sangat luar biasa ya, mengerikan. Kita melihat itu terjadi, itu tantangan yang ada di sekitar kita. Kita melihat bagaimana secara ekonomi banyak hal-hal yang goyah hari-hari ini. Bapak Ibu yang bekerja dalam bidang keuangan, bidang perbankan mungkin lebih mengetahui dengan jelas bagaimana keadaan ekonomi hari-hari ini. Kita melihat di sana sini kejadian-kejadian di mana bisnis berjalan tidak lancar. Banyak perusahaan-perusahaan yang mungkin kemudian berpikir ulang bagaimana mengatur segala sesuatu supaya tidak mengalami keberangkrutan. Kita melihat orang di sana sini yang berjuang supaya tidak kehilangan pekerjaan. Ini pergumulan, ini masa-masa yang kita lihat. Kita mendengar bagaimana hari-hari ini banyak orang yang bergumul dengan perceraian. Banyak orang yang bergumul dengan perselingkuhan. Ini hal-hal yang kita hadapi. Ini masa-masa kesesakan, gambaran-gambaran bagaimana hari-hari ini ada banyak tekanan-tekanan. Dan bukan itu saja, godaan-godaan. Perselingkuhan. Memanfaatkan, mencari kekayaan dengan cara-cara yang tidak wajar. Kita mendengar bagaimana penyakit begitu banyak di sana sini. Itu hal-hal yang kita gumuli hari-hari ini. Dan bukan hanya hal-hal yang kita hadapi sehari-hari. Dalam hal-hal yang berhubungan dengan iman pun, hari-hari ini kita melihat ada masa-masa yang penuh pergumulan. Bagaimana hari-hari ini kita tetap dapat ada di dalam iman yang teguh. Mungkin Bapak Ibu tidak mengherankan terlihat di sana sini. Ada orang-orang yang meninggalkan iman. Ada orang-orang yang kecewa. Karena mungkin doanya belum terjawab. Ada doa-doa yang sudah dinaikkan tapi mungkin karena keinginan yang kita naikkan tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Dan itu belum terjawab.
doa yang belum terjawab, harapan yang tertunda. Ada banyak masa-masa kesesakan, gambaran-gambaran masa-masa kesesakan itu. Mungkin Bapak Ibu bisa tambahkan contoh-contoh yang lain. Tapi hari ini, mari kita kembali kepada pembahasan firman Allah. Dalam semua pergumulan, semua godaan, semua tawaran yang hari-hari ini kita hadapi, ada dua hal yang berhubungan sangat erat yang tadi kita sudah baca. Jika engkau tawar hati saat menghadapi pergumulan, kalau engkau kemudian tawar hati menghadapi tantangan, engkau tawar hati menghadapi godaan, firman Allah berkata, kecillah kekuatanmu. Apa yang istimewa dari hati? Firman Allah mengatakan bahwa hati itu meliputi pikiran, perasaan, dan kehendak. Bapak Ibu bisa baca di Mazmur, saya tidak akan bahas itu karena terlalu panjang. Firman Allah banyak menuliskan bagaimana di dalam hati, kita berpikir di dalam hati, kita dapat merasakan di dalam hati, keinginan timbul dari dalam hati. Hati punya peranan yang sangat penting dalam hidup kita. Karena di dalamnya kita punya kehendak yang bebas untuk kita arahkan hati kita kemana. Itu sebabnya Amsal tadi berkata begini, engkau harus hati-hati dengan hatimu. Kita menghadapi pergumulan hari-hari ini. Dan firman Allah hari ini datang kepada saya, kepada Bapak Ibu. Hati-hati dengan hati kita. Kenapa? Karena firman Allah berkata, kalau engkau tawar hati saat mengalami kesesakan, saat ada dalam pergumulan, kecillah kekuatanmu. Hati punya peranan yang sangat penting untuk seluruh hidup kita. Pikiran, perasaan, kehendak kita, hidup kita digerakkan, dikendalikan oleh hati kita. Oleh sebab itu Amsal 4 ayat 23 ini satu ayat yang sudah sangat sering kita mungkin dengar, Bapak Ibu mungkin hafalkan. Kita mundur sedikit, Amsal 4 ayat 23, tapi saya akan bacakan. Amsal 4 ayat 23 memberikan catatan yang sangat penting bagi kita. Saya akan bacakan. Amsal pasal yang keempat ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu, hati kita mempunyai peranan yang sangat penting. Itu sebabnya firman Allah berkata, jaga dengan baik, jaga dengan segala kewaspadaan. Karena dari hati kita ada kehidupan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari demikian saya bacakan. Jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Bapak Ibu, dalam pergumulan kita hari-hari ini, firman Tuhan hari ini datang kepada kita. Jaga hatimu. Hati-hati dengan hatimu. Apa yang kita pilih, apa yang kita taruh dalam hati kita akan menentukan apa yang kemudian kita lakukan ketika kita menghadapi masalah. Kembali ke Amsal tadi berkata, kalau engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ternyata hati kita yang di dalamnya ada pikiran, perasaan, kehendak berhubungan erat dengan kekuatan yang bisa muncul dalam hidup kita. Ya, kekuatan tentunya adalah kemampuan untuk menghadapi kesesakan. Dan firman Allah berkata, karena itu kamu harus jaga supaya hatimu enggak tawar. Karena hati yang tawar akan mempengaruhi kekuatan kita. Tawar hati punya arti tidak bersemangat. Kalau Bapak Ibu minum minuman yang tawar, mungkin orang sekarang bisa dengan mudah memberi penjelasan itu hambar, nggak ada rasanya. Hati pun bisa seperti itu. Tawar, dingin, lemah, tidak peduli, tetap hidup, tapi perasaannya mati. Tetap hidup, tapi hatinya tidak peduli. Tetap hidup, tapi hatinya dingin. Saya ingin Bapak Ibu melihat bagaimana kekuatan hati ini mempengaruhi seluruh keberadaan hidup kita menghadapi godaan-godaan, menghadapi pergumulan dalam hidup ini. Saya beri contoh beberapa di antaranya.
Waktu misalnya kita menghadapi godaan secara moral dan kita tawar hati, dalam artian kita tidak peduli. Saya enggak pedulilah dilihat orang, saya enggak peduli ini malu atau tidak. Yang penting saya mau mencapai apa yang memenuhi tawaran godaan yang menggoda hati saya ingin lakukan itu, saya enggak peduli dilihat orang seperti apa. Waktu engkau tawar hati pada saat mengalami kesesakan, bukan hanya masalah, tapi ada dalam godaan-godaan, kita bisa kalah. Pada saat engkau menghadapi pergumulan ekonomi dan hatimu tawar, gak ada semangat lagi. Wah, aku gak bisa lakukan apa-apa. Kita benar-benar bisa kemudian jatuh. Pada saat engkau menghadapi pergumulan dengan keluargamu, mungkin ada perselingkuhan, dan engkau tawar hati mengalami pergumulan ini, engkau tawar hati dalam pergumulan-pergumulan itu. Dingin hatimu, hambar hatimu. Aku gak peduli, terserah. Tidak ada lagi keinginan, kepedulian untuk menyelamatkan keluargamu. Firman Allah berkata, kecil kekuatanmu. Dan kita melihat, tidak sedikit keluarga-keluarga yang hari ini kalah. Berlarut-larut dalam masalah. Kenapa? Tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Hatinya tawar, kekuatannya kecil untuk menghadapi ini semuanya. Beberapa saudara mungkin bergumul dengan masalah perselingkuhan. Dan kalau hatimu tawar dalam masalah-masalah yang engkau hadapi dalam keluargamu, saya tidak peduli lagi. Hatimu dingin, tidak ada keinginan untuk menyelamatkan keluargamu. Kekuatan bisa berkurang. Dan tidak heran banyak keluarga-keluarga yang terlibat dalam kemarahan yang berlarut-larut satu dengan yang lain. Mungkin engkau ada dalam godaan-godaan konflik dengan seseorang. Godaan-godaan untuk kemudian aku mengampuni atau tidak. Tapi kalau engkau membiarkan hatimu tawar, kita bisa terjebak di dalam hal-hal yang berlarut-larut dalam hidup kita. Tadi saya katakan, bukan hanya masalah-masalah sehari-hari, tapi dalam hal-hal rohani. Kita pun juga harus menjaga jangan sampai hati kita menjadi tawar. Tawar, kita mungkin melayani. Kita mungkin memuji Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan kami melayani. Perlu tetap dengan hati yang berkobar-kobar. Ketika hati ini menjadi tawar, kekuatannya kecil. Hari ini kita belajar betapa bahayanya hati yang dibiarkan tawar. Hati yang tidak bersemangat, hati yang dibiarkan tidak peduli, hati yang dibiarkan dingin. Kita perlu hati-hati dengan keberadaan hati kita. Firman Allah berkata, kalau engkau tawar hati pada masa kesesakan, pada saat engkau menghadapi pergumulan, kecil kekuatan. Itu menjadi gambaran Bapak Ibu, bahwa pergumulan itu bagaikan perjuangan. Itu sebabnya perlu kekuatan. Dan firman Allah sangat jelas memberikan kita pengertian. Kalau tawar hati kita, kekuatan kita kecil. Dan dapat dipastikan dalam pergumulan, kita dapat menjadi orang-orang yang kemudian dikalahkan oleh pergumulan-pergumulan kita. Tentunya kita tidak ingin hal itu terjadi, bukan? Nah, hari ini mari kita belajar untuk mewaspadai ini. Hati-hati dengan hati kita. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk belajar dari dua tokoh. Yang seorang memberi gambaran kepada kita apa yang terjadi dengan dirinya ketika ia tawar hati. 1 Raja-Raja 19. Kitab 1 Raja-Raja pasal 19. Ada satu kisah yang menarik di sana menjelaskan kepada kita tentang seorang nabi, dia seorang yang luar biasa.
Firman Allah mencatat bahwa dia memiliki hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan melalui hidupnya. Kuasa Tuhan berlaku dalam kehidupannya. Ya, saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat dengan cepat. Bapak Ibu yang di rumah mungkin dapat melihat ada tabel yang memperlihatkan di sana apa yang terjadi dengan tokoh ini. Namanya Elia. Ya, Bapak Ibu nanti bisa lihat di 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18. Tapi saya tidak akan membaca semuanya. Bapak Ibu dapat bisa melihatnya. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. Kita akan melihat contoh ini yang pertama Elia. Bapak Ibu nanti bisa lihat di layar akan ada kolom di sana. Apa kesesakan yang dia alami? Apa pergumulan yang dia alami? Kita dapat lihat di ayat yang kedua dari 1 Raja-Raja 19 saya bacakan. Maka Isabel menyuruh suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Bapak Ibu nanti dapat lihat di kolom yang pertama, kesesakan yang dialami oleh Elia adalah dia menghadapi ancaman pembunuhan dari seorang wanita. Kesesakan yang dia alami. Lalu apa yang terjadi dalam hatinya? Ya. Saya akan mengajak Bapak Ibu lihat ya di ayat yang ke-10. Ketika menghadapi tantangan, menghadapi ancaman dari Ratu Isabel itu, Bapak Ibu bisa baca ayat 3 sampai 8 menuliskan bahwa kemudian Elia takut, dia lari, kemudian dia masuk ke dalam gua. Apa yang ada di sana, hatinya kita akan lihat keadaan hatinya seperti apa. Apa yang dia ucapkan dapat kita lihat bagaimana keadaan hatinya. 1 Raja-Raja 19 ayat 10. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku sendirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Bapak Ibu perhatikan ada beberapa kalimat yang menunjukkan suasana hati dari Elia. Saya mengambil beberapa kalimat. Yang pertama, hanya aku sendiri yang hidup. Ada gambaran bagaimana keadaan hati yang tawar dari Elia. Dia dapat melihat bahwa aku sudah bekerja segiat-giatnya tapi cuma aku sendiri yang hidup. Padahal kalau Bapak Ibu lihat di ayat 18 dari 1 Raja-Raja 19 ini ada firman Allah berkata ada 7.000 orang lain di Israel. Tapi pandangan Elia hanya tertuju pada dirinya sendiri. Aku hanya tinggal sendiri. Aku tidak punya teman lagi. Aku hanya berjuang seorang diri. Kemudian kalimat tadi kita juga dapat membaca di bagian akhir ada tulisan demikian. Mereka ingin mencabut nyawaku. Ini gambaran bagaimana keadaan hati yang tawar karena Elia benar-benar menaruh fokusnya hanya kepada ancaman dari seorang wanita. Sampai di situ? Tidak. Lihat keadaan hati. Apa yang ada dalam hati itu terpancar dari apa yang dia katakan. Saya ingin Bapak Ibu melihat bersama-sama ayat yang ke-18. Ayat yang ke-10 tadi ya. Aku sendirilah yang masih hidup. Ya, mereka ingin mencabut nyawaku. Ya, firman Allah menulis bagaimana hal-hal ini sangat mencemaskan. Ya. Kemudian ada satu kalimat yang kemudian juga dikatakan oleh Elia, aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Bapak Ibu lihat naik sedikit ke ayat 4 di bagian bawah. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Elia terjebak dalam hati yang tawar, dia begitu negatif menilai dirinya sendiri. Bapak Ibu hati-hati dengan apa yang kita taruh dalam hati kita.
Dari ancaman seorang wanita, kita lihat dengan keadaan hati yang fokusnya pada dirinya sendiri, fokusnya kepada masalah saja, menilai dirinya negatif, membuat hatinya tawar. Dan sama seperti Amsal tadi katakan, kalau engkau tawar hati pada saat masa kesesakan, kecil kekuatanmu. Di tabel ketiga, Bapak Ibu dapat melihat bagaimana kondisi dari Elia. Bagaimana kekuatannya. Saya ingin Bapak Ibu lihat sedikit. Kita naik ke ayat yang ketiga. Tetap di 1 Raja-Raja 19, apa kondisinya, bagaimana kekuatannya. Perhatikan ayat 3, maka takutlah ia. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, perhatikan, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat 4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun. Perhatikan, sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ayat 5, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Sampai di sini. Bapak Ibu sangat jelas seperti yang Amsal tadi katakan. Kalau engkau tawar hati saat kesesakan, kecil kekuatanmu. Dan ini yang dijelas ditunjukkan bagaimana Elia kemudian memilih menyendiri. Bapak Ibu bisa bayangkan berjalan sehari perjalanan jauhnya masuk ke padang gurun. Dia tinggalkan bujangnya. Dia tinggalkan pembantunya. Dan dia pergi. Menyendiri, melakukan sesuatu? Tidak. Firman Allah berkata, dia hanya duduk, meratapi dirinya. Hanya duduk saja? Tidak. Berbaring, tidur, bahkan yang terakhir, ingin mati. Lihat bagaimana tawar hati bisa membuat kekuatan seseorang begitu terserap. Dan sama seperti tadi kita sudah baca, kekuatannya menjadi kecil. Banyak orang yang hari-hari ini ketika ada dalam pergumulan, godaan, tantangan, waktu kita tidak jaga hati kita dengan baik, kita bisa berputar-putar dalam masalah-masalah yang tidak selesai-selesai, membuat kita tidak dapat lakukan apa-apa. Itu sebabnya hari ini mari belajar hati-hati dengan hati kita. Meskipun di akhir dari kisah ini kita bersyukur Elia membuka hatinya bagi pertolongan Tuhan. Saya tidak akan bahas hal itu. Tapi dari apa yang kita bahas di awal tadi kita dapat lihat bagaimana tawar hati dalam Elia begitu mempengaruhi kekuatannya sehingga membuat dia menjadi begitu tidak berdaya. Sebaliknya kita akan lihat tokoh yang lain. Tadi kita lihat bagaimana tawar hati membuat kekuatan menjadi kecil. Sekarang kita akan lihat sebaliknya, seorang tokoh yang lain yang tidak tawar hati. Apa yang kemudian terjadi padanya? Kita buka di dalam Perjanjian Baru, ya, suratan 2 Korintus. Ini seorang tokoh yang juga luar biasa di dalam Perjanjian yang baru. 2 Korintus pasal yang keempat. Bapak Ibu juga bisa lihat tabel yang berikutnya dari tokoh ini. 2 Korintus pasal yang keempat ada beberapa ayat 8, ayat 9 dan ayat 14. Ya, tentu kita tahu tokoh ini namanya Paulus. Tadi kita belajar dari Elia yang tawar hatinya dan kondisinya sangat memprihatinkan. Tapi kita belajar dari Paulus yang tidak tawar hati. Apa yang terjadi padanya? Mari kita lihat sekali lagi bersama-sama 2 Korintus 4 ayat yang ke-8 saya akan bacakan. Apa yang terjadi pada Paulus? 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Bapak Ibu,
Ada hal yang luar biasa yang dapat kita pelajari. Apakah Paulus tidak mengalami tantangan? Tetap mengalami. Apakah Paulus mengalami pergumulan? Ya. Apakah Paulus mengalami godaan? Ya. Tapi lihat apa yang terjadi. Dalam tabel masa kesesakan, saya mencantumkan yang ditulis dalam 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9. Ditindas. Bapak Ibu kalau baca dari Kisah Para Rasul dan surat-surat Paulus, banyak sekali gambaran bagaimana Paulus berkali-kali harus ada di penjara karena dia mengabarkan Injil. Habis akal. Ada waktunya kemudian dia naik kapal, terkena badai, kapalnya karam dan sebagainya. Dianiaya. Ada banyak catatan firman Allah bagaimana Paulus juga mengalami dia dicambuk dan sebagainya. Dihempaskan oleh banyak hal. Masa kesesakan juga sama dialami. Tadi kita sudah belajar di depan. Karena firman Allah berkata semua manusia harus mengalaminya. Tapi ini perbedaannya. Keadaan hatinya. Kalau tadi kita lihat hati Elia yang kemudian tawar menyebabkan kekuatannya kecil dan dia tidak berdaya. Mari kita lihat apa yang menjadi keadaan hati dari Paulus. 2 Korintus 4, masih tetap di 2 Korintus 4. Ayat yang ke-14. Ini keadaan hatinya. Ayat yang ke-14. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Kita naik ke ayat 13 bagian A. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama. Ya Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi kekuatan dari Paulus? Kalau kita dapat menyimpulkan, Paulus dalam menghadapi kesesakan hatinya tidak tawar. Mengapa? Ayat 13a dan 14 sangat jelas memberitahu kita. Dia punya iman dan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ia yang telah bangkit, Yesus yang telah bangkit, dia juga akan membangkitkan kita. Hari-hari ini kita hidup di perjanjian baru di mana Yesus sudah mati dan bangkit bagi kita. Bukan hanya untuk mengampuni dosa kita, memberikan keselamatan, pengampunan dosa. Tetapi di dalam Dia juga ada pengharapan. Dan itulah yang dipercaya, itulah yang dipegang, itulah yang menjadi kekuatan di dalam hati dari seorang Paulus. Itu sebabnya kita dapat mencapai satu kesimpulan. Masa kesesakan juga dialami, tapi sikap hatinya tidak tawar. Dia tidak menjadi lemah. Dia tidak menjadi goyah. Dia tidak menjadi takut. Dan karena dia tidak tawar hati, kekuatannya ditambahkan. Hasilnya apa? Kita baca lagi seperti yang tadi sudah dikatakan. Ditindas, tapi tidak terjepit. Habis akal, tapi tidak putus asa. Dianiaya, tapi tidak ditinggal sendirian. Dihempaskan, tapi tidak binasa. Bapak Ibu, ini adalah salah satu hal yang sangat luar biasa yang dapat kita lihat. Bagaimana keadaan hati yang sungguh-sungguh tidak tawar akan memberikan kekuatan. Dan saya percaya Paulus tercatat sebagai salah satu orang yang kemudian memperoleh kemenangan dalam hidupnya. Itu sebabnya dia mencatat dalam satu bagian firman Allah yang beberapa bulan lalu kita sudah belajar. Aku telah mengakhiri pertandingan. Dia menjadi seorang yang menang. Kenapa? Tidak tawar hati. Ada kekuatan untuk melewati itu semua. Karena imannya di dalam Tuhan. Kita sudah melihat dua hal ini dan sangat jelas perbedaannya. Tawar hati menyebabkan kekuatan menjadi kecil dan kita sangat mudah dikalahkan. Tetapi kalau engkau tidak tawar hati, engkau bersemangat, engkau tidak lemah, engkau terus kuat, di sana ada kemenangan di dalam Tuhan. Kalau begitu kesimpulannya, apa yang menjadi rahasia untuk seorang dapat tetap bersemangat?
Apa yang dapat kita lihat menjadi rahasia supaya hati kita tidak tawar. Nah, saya ingin Bapak Ibu melihat satu bagian dari firman Allah. Saya mengambil satu arti semangat. Ya, tidak tawar, saya mungkin memakai satu sinonim persamaan kata semangat. Ada satu bagian firman Allah dalam 1 Tawarik 15, kita nggak akan baca, tapi saya ambil kata semangatnya. Karena pengertiannya sangat luar biasa. Semangat dalam 2 Tawarik 15 itu menggunakan kata aslinya entheos. Dalam pengertian en itu artinya di dalam, theos itu artinya Tuhan. 2 Tawarik itu berkata demikian, kuatkan hatimu, jangan lemah semangatmu. Dan kata semangat yang ada dalam 2 Tawarik itu punya pengertian bahwa semangat itu didapatkan di dalam Tuhan. Kapan seorang bisa semangat? Kalau dia entheos, dia ada di dalam Tuhan. Dia masuk di dalam Tuhan, dia bergerak di dalam Tuhan, dia diberi inspirasi oleh Tuhan. Sehingga semua gerakan hidupnya ada di dalam kendali Tuhan. Tadi kita nyanyi, kita punya Allah yang dahsyat. Dia tulis nama kita di telapak tangannya. Untuk apa? Hanya untuk sekedar ditulis, hanya sekedar tahu? Tidak. Dia berkata, aku sanggup beri kekuatan kepada kamu supaya hatimu kuat, supaya hatimu tidak tawar. Itu sebabnya hari-hari ini Bapak Ibu, kita tadi sudah melihat perbandingan yang sangat jelas. Dan saya percaya setiap kita ingin menjadi orang-orang yang tidak tawar hati dalam pergumulan apapun yang kita hadapi hari ini. Jadi orang-orang yang punya entheos. Semangatmu ada di dalam Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatanmu karena kekuatan kita bisa terbatas. Jangan mengandalkan harta kita, harta itu bisa habis. Tapi kekuatan kita, semangat kita ada di dalam Tuhan. Masuklah di dalam Tuhan, bergeraklah bersama Tuhan. Izinkan hidupmu diinspirasi oleh Tuhan. Karena sesungguhnya semangat itu Dia yang berikan. Yesaya 40 ayat 29. Yesaya pasal yang ke-40 ayat 29. Kita punya Allah yang luar biasa, yang sanggup memberikan kekuatan. Dia Allah yang maha besar, Dia Allah yang tadi kita sudah menyanyikan kebesarannya. Kita memuji kedahsyatannya. Dia Allah yang sanggup memberikan kekuatan, semangat kepada kita. Entheos di dalam Tuhan. Yesaya 40 ayat 29. Saya akan bacakan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Bapak Ibu dimanapun Anda berada hari ini. Dari 2 kolom yang kita lihat, saya berharap Bapak Ibu dapat kemudian menilai. Saya pun mengevaluasi diri saya. Ada di mana hati saya hari ini? Tawar? Atau tidak tawar hati? Tapi hari ini apabila engkau hidupmu penuh dengan keluhan, hidupmu penuh dengan kemarahan, hidupmu penuh dengan kebencian. Mari berhenti sejenak. Jangan-jangan engkau sedang tawar hati. Tapi berita bahagianya, entheos di dalam Tuhan. Dia berkata, aku memberi semangat. Memberi kekuatan kepada yang lemah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Mungkin kau seperti Elia, rasa-rasanya sudah gak punya kekuatan, sudah gak punya daya untuk lakukan apa-apa. Cuma duduk, tidur, berbaring, enggan lakukan apapun. Hari ini, entheos, ingat, di dalam Dia ada kekuatan, ada semangat yang baru. Datang kepada Tuhan karena Dia sanggup memberikan engkau kekuatan dan semangat yang baru. Saya ingin menutup renungan kita dengan melihat bagaimana cara Tuhan memberi semangat kepada kita. Kita nggak dengar suaranya secara audible. Saya nggak bisa dengar dia berkata, Susan kamu harus semangat. Tidak. Tapi hari ini kita lihat bagaimana Allah memberi kita semangat saat kita ada di dalam Dia. Entheos. Semangat diberikan, kekuatan diberikan. Pertama, Roma 1 ayat 16. Roma pasal 1 ayat 16. Saat ini kalau engkau merasa
tawar hati, semangatmu pudar, ingat bahwa Tuhan sanggup memberi engkau semangat yang baru, kekuatan yang baru, supaya engkau tidak tawar hati. Dan Tuhan memberikannya melalui yang pertama, Roma 1 ayat 16, dia memberi semangat melalui firman-Nya. Saya akan bacakan Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sampai di sini. Ingat, tadi Paulus, dia hatinya tidak tawar, kesesakannya luar biasa. Tapi hatinya tidak tawar, kenapa? Dia ingat ada Yesus, dia ingat berita Injil, Yesus yang sudah mati, tapi dia bangkit. Aku punya pengharapan di dalam dia. Hari ini dimanapun engkau, apapun keadaanmu, kalau hatimu tawar, ada hal-hal yang belum engkau selesaikan dalam hidupmu, nikmati entheos. Di dalam Tuhan ada semangat yang baru. Baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Firman Tuhan memberi engkau petunjuk-petunjuk apa yang harus engkau lakukan saat engkau marah. Firman Tuhan memberi engkau petunjuk yang saat engkau baca itu bagaikan makanan yang memberikan engkau kekuatan yang baru. Jangan lewatkan mencari firman Tuhan, baca firman Tuhan, hafalkan firman Tuhan. Ada saatnya hal-hal yang kita tidak bisa lakukan, firman Tuhan memberikan kita hikmatnya. Yang kedua, Tuhan memberikan kita semangat melalui apa? Memberikan kita kekuatan melalui doa. Lukas 21. Lukas pasal yang ke-21. Saat engkau berdoa, dia memberikan engkau semangat, memberikan engkau kekuatan. Lukas 21 ayat yang ke-36. Lukas 21 ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, perhatikan, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Ini memang dalam konteks tentang kedatangan Tuhan, tetapi ada satu prinsip yang kita belajar, ketika kita berdoa, ada kekuatan yang Tuhan berikan, ada semangat yang kita berikan. Bapak Ibu, beberapa ibu-ibu berkata kepada saya, kami ingin datang lagi ke gereja, ingin doa puasa, tapi belum memungkinkan. Tapi ketahuilah, dimanapun engkau ada, di rumahmu, duduk berlutut, masuk ke kamarmu, beri waktu untuk berdoa. Waktu engkau berdoa, ada kekuatan yang Tuhan berikan. Dia berikan semangat yang baru, supaya engkau tidak tawar hati. Yang terakhir, dia memberikan kita semangat, kekuatan melalui rohnya. Efesus 6 ayat 13. Efesus 6 ayat 13 ini sebuah doa Paulus ya yang sangat luar biasa. Dan di dalamnya tercatat satu pernyataan yang sangat penting untuk kita perhatikan. Efesus 3 ayat 16, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Bapak Ibu, ketika kita lemah, tawar hati hari-hari ini, ingat ada kekuatan baru di dalam rohnya. Baca firman Tuhan, beri waktu berdoa, beri waktu cari, minta Allah Roh Kudus memenuhi hati kita. Mulai minggu depan tanggal 22 sampai 31 ya. Di gereja ini akan ada doa untuk doa dan puasa selama 10 hari. Jadi akan ada doa dan puasa rantai maksudnya, di mana kami hamba-hamba Tuhan akan berdoa dan berpuasa selama 10 hari dan puasa rantai dari pagi sampai sore hari. Dan Bapak Ibu dapat mengikutinya tetapi tetap dengan online, hanya akan ada doa yang dilakukan, Bapak Ibu dapat mengikutinya setiap pukul 6 sore, ya itu akan diupload, tetapi dalam bentuk audio, ya format file audio atau MP3, jadi Bapak Ibu dapat mendengarkan saja. Mengapa dibuat dalam format itu? Karena kami sangat mengharapkan Bapak Ibu
boleh putar itu, kemudian akan mendengarkan bagaimana ada satu ayat yang dibacakan, kemudian akan mendengarkan bagaimana kami mengajak Bapak Ibu ikut menyembah Tuhan bersama. Selama kurang lebih 30 menit. Apa yang kami harapkan Bapak Ibu, berilah waktu supaya hatimu dikuatkan, supaya hatimu diteguhkan kembali, supaya semangatmu dibangun kembali. Beri waktu untuk duduk berdoa. Kalau engkau bisa berpuasa, lakukan itu. Bapak Ibu enggak harus berpuasa selama 10 hari berturut-turut. Boleh pilih mungkin hari yang Bapak Ibu bisa lakukan. Tapi yang terpenting yang saya ingin dorong bagi Bapak Ibu selama 10 hari ke depan. Beri waktu kita berdoa dan minta Roh Kudus untuk memenuhi hati kita. Karena sesungguhnya itulah yang akan membuat kita memperoleh semangat saat kita di dalam Tuhan. Beri waktu untuk dengar firman-Nya, untuk berdoa, dan untuk dipenuhkan oleh Roh Kudus. Sehingga sama seperti Paulus menang, kita pun dapat memperoleh kemenangan dari Tuhan. Sama seperti Paulus mendapatkan pertolongan dari Tuhan, ya. Dia dapat kemudian mencapai satu kemenangan dan kesimpulan dalam hidupnya. Itu kiranya juga menjadi kesimpulan buat kita. Masa sulit boleh ada, pergumulan boleh ada. Tapi kita tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Ayat terakhir kita akan buka dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 17. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 sampai 17. Saya akan bacakan ini kesimpulan dari Paulus. Yang saya harap itu pun menjadi kesimpulan dalam kehidupan kita menghadapi berbagai tantangan hari-hari ini. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Bapak Ibu, hari-hari ini mari kita belajar seperti Paulus. Dia menang, dia mengakhiri hidupnya dalam kemenangan. Pergumulan boleh ada, tantangan boleh ada, tapi dia tidak tawar hati karena dia tahu kalaupun ada pergumulan, kalaupun ada kesulitan, dia tahu dia punya Allah yang besar, Allah yang sanggup memberikan dia kekuatan dan dia akan terus melewati pergumulan ini. Dan dia tahu kalaupun ada pergumulan, ada penderitaan, tetap akan dilewati dengan kekuatan dari Tuhan dan ada pengharapan memperoleh kemuliaan yang kekal. Dan kemuliaan itu jauh lebih besar dari semua penderitaan dalam dunia ini. Penderitaan-penderitaan ini tidak akan membuat dia menjadi goyah, tidak akan membuat dia menjadi mundur, karena dia tahu ada kemuliaan yang kekal, ada surga yang mulia, ada damai sejahtera, kemuliaan Allah yang luar biasa yang menanti bagi setiap anak-anak Tuhan yang menang di dalam Tuhan. Hari ini mari kita belajar, jadilah anak-anak Tuhan yang kuat di dalam Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi kuat karena entheos. Di dalam Tuhan kita memperoleh semangat yang baru. Hari ini biarlah renungan firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita semua. Jangan tawar hati. Hati-hati dengan hatimu. Minta Allah sendiri datang menjamah, menguatkan dengan firman-Nya melalui doa-doamu dan dengan Roh Kudus. Dia akan menjadikan engkau pribadi yang baru, semangat yang baru, terus ada di dalam Tuhan. Entheos, dia memberi kekuatan kepada kita. Kita bersyukur untuk kekuatan di dalam Tuhan. Hari ini apapun situasi hatimu, engkau yang tahu. Pergumulanmu, engkau yang tahu. Tapi yakini bahwa Tuhan pun tahu dan dia sanggup. Kalau engkau merasa hatimu tawar, mintalah Tuhan untuk menguatkan hatimu. Mari kita menyanyikan satu pujian sebagai doa kita. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang sanggup memberikan kita kekuatan yang baru. Haleluya, terima kasih Tuhan.
kasih Tuhan. Terima kasih, ini hidup kami Tuhan. Haleluya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara ada hari-hari ini, izinkan Tuhan sendiri berbicara dalam hatimu. Haleluya, haleluya. Dia tahu isi hatimu. Kalau ada hati-hati yang tawar, hati-hati yang meragukan Tuhan, hati yang mungkin dingin, bawa kembali kepada Tuhan. Dia sanggup menguatkan engkau kembali. Haleluya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menolongmu. Jangan berhenti berharap kepadanya. Harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan berhenti untuk menolongmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia akan menang. Terima kasih. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami terbuka di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau sanggup menolong kami Tuhan. Haleluya. Engkau tidak pernah terlambat menolong kami. Haleluya. Sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkan. Sekali lagi Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir buat umat-umat-Mu hari-hari ini. Haleluya. Kami mau percaya Engkau Allah yang sanggup menolong kami. Kanku Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup
kasih Tuhan, menyembuhkan yang menderita, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Berseru kepada Tuhan, haleluya. Tuhan, Engkau tahu hati-hati yang tawar hari-hari ini, dimanapun mereka berada. Kami berdoa, kami percaya Engkau sanggup memberikan semangat yang baru di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Berserulah kepada Tuhan, minta kekuatan yang baru dari Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Dengan seruan umat-Mu Tuhan, kami mau ada di dalam-Mu. Engkau kekuatan kami, Engkau kekuatan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Pulihkan semangat-semangat yang pudar, hati-hati yang tawar. Pulihkanlah Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang tidak terbatas, Engkau Allah yang penuh dengan kasih. Di dalam-Mu ada pengharapan, ada kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Dia sanggup, Yesus sanggup. Haleluya. Perkara yang besar, Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar Roh-Mu itu menjamah setiap hati-hati Tuhan. Kami rindu ada di dalam Engkau, memperoleh semangat yang baru. Bapa yang baik, kami bersyukur karena kami punya Allah yang luar biasa. Allah yang sanggup mengerjakan pekerjaan yang besar. Engkau sanggup memulihkan setiap kami yang menderita. Engkau sanggup menyembuhkan kami yang dalam penderitaan kami. Kami tahu Engkau ada bersama-sama kami, memberikan kami semangat yang baru. Hari ini kami mau belajar tidak tawar hati dalam pergumulan kami. Karena kami tahu kami punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang dapat bekerja di dalam kami, memberikan kami kekuatan untuk kami menang dalam pergumulan kami. Hari ini kami berdoa Tuhan untuk keluarga GBDI El Shaddai Magelang, dimanapun mereka berada. Kalau ada yang dalam tawar hati, kami berdoa memanggil nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan semangat yang baru, berikan pemulihan Tuhan, berikan kekuatan yang baru supaya mereka dapat bangkit untuk melihat Engkau, untuk punya iman di dalam Engkau. Kami berdoa Tuhan untuk setiap keluarga GBDI El Shaddai, bangun Tuhan, beri kesukaan untuk firman-Mu, beri kesukaan untuk berdoa, beri kesukaan untuk mencari Allah. Roh Kudus penuhi hidup kami dengan Roh-Mu Tuhan, supaya kami dapat menjadi umat-umat yang kuat, umat-umat yang menang di masa-masa yang penuh kesesakan hari-hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar berdiri jadi anak-anak Tuhan yang kuat di dalam Engkau. Bukan dengan kekuatan kami, tapi karena kekuatan-Mu di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau terima dengan iman, terima dengan sukacita.
Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Bekerjalah dalam setiap hati Tuhan, dalam setiap hati. Yang hari-hari ini dalam pergumulan-pergumulan yang mungkin sulit. Tapi Engkau sanggup menolong kami. Kami berdoa untuk setiap kerinduan kami dalam doa dan puasa 10 hari. Di mana kami rindu membangun, memperoleh kekuatan yang baru di dalam Engkau. Berkati rencana acara ini Tuhan. Bawa umat-umat-Mu untuk datang bersekutu di rumah mereka masing-masing. Mencari hadirat-Mu. Memperoleh kekuatan yang baru di dalam roh-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa menyerahkan pemerintah negara kami dalam tangan-Mu. Biarlah hikmat dari Tuhan terus ada dalam kehidupan mereka. Dari Bapak Jokowi, dari semua menteri-menteri, pemerintah di daerah, Engkau akan tetap menolong mereka Tuhan. Berikan mereka kebijaksanaan dari Engkau. Hati yang takut akan Tuhan. Supaya segala sesuatu yang mereka putuskan boleh sesuai dengan kehendak-Mu dan menghasilkan hal-hal yang baik buat setiap umat-umat-Mu. Kami berdoa buat tenaga-tenaga medis yang hari-hari ini bekerja keras. Kekuatan perlindungan dari Tuhan. Engkau memberkati mereka dengan berkat-berkat-Mu Tuhan. Untuk tetap dapat melayani dengan baik. Kami berdoa buat seluruh umat-umat-Mu di seluruh dunia ini. Engkau menolong mereka untuk tetap punya iman yang teguh di dalam Engkau. Tidak tawar hati dalam masa-masa kesesakan ini. Secara khusus keluarga GBDI El Shaddai, dimanapun mereka berada Tuhan, kekuatan dari Engkau ada di setiap rumah, di setiap hati. Biar mereka terus mencari Engkau, mengandalkan Engkau dalam kehidupan mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan dengan tangan mereka menjadi berhasil oleh karena nama-Mu ya Tuhan. Bawa setiap keluarga-keluarga untuk disatukan dalam kasih-Mu, mengandalkan Engkau. Kalau ada yang dalam keadaan sakit, dalam kelemahan tubuh, kami berdoa bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kesembuhan bagi mereka. Kalau ada yang dalam masalah-masalah yang sulit mungkin, tapi kami berdoa di dalam nama Yesus ada jalan keluar yang baik. Kalau ada yang dalam lemah iman, tawar hati, kami berdoa di dalam nama Yesus ada semangat yang baru, kekuatan yang baru. Kami mau jadi umat-umat yang berkenan ke hadapan Engkau. Terima kasih untuk ibadah yang kami dapat ikuti hari ini Tuhan. Biarlah kekuatan-Mu sendiri yang menjadi bagian dalam hidup kami. Memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani hari ini. Engkau melihat kerinduan mereka untuk melayani Engkau Tuhan. Engkau yang memberkati dengan berlipat kali ganda. Apa yang kami kerjakan karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Engkau memberkati, memberikan kami kekuatan seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Damai sejahtera-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami mau terima berkat-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita terima berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari anak-Nya dalam persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus ada menyertai kita mulai hari ini dan seterusnya sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Dan setiap kita yang percaya, mari kita katakan amin. Selamat siang Bapak Ibu, Jemaat GBDI El Shaddai Magelang yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur kalau pada pagi ini kami boleh menyapa, bertemu dengan Bapak Ibu semua dalam program El Shaddai Menyapa. Kami sungguh sangat merindukan kepada Bapak Ibu sebagaimana waktu-waktu yang lalu, baik di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore maupun malam, kita bisa bertemu dengan Bapak Ibu dalam setiap peribadahan-peribadahan yang ada sesuai dengan jadwal agenda yang sudah ditentukan di gereja. Namun dalam situasi saat ini kami percaya Bapak Ibu
ada dalam perlindungan, penyertaan, pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Tetap senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa, meskipun kita tidak dapat berdoa, beribadah di gereja, tetapi kita bisa melakukan itu di rumah kita masing-masing. Karenanya senantiasa dekatkanlah diri kita kepada Tuhan, karena hanya dekat kepada Tuhan kita boleh memiliki ketenangan, tidak merasa khawatir dan takut dengan situasi kondisi yang saat ini ada. Kami tetap senantiasa berdoa buat Bapak Ibu semua, khususnya kepada Bapak Ibu keluarga yang sudah dijadwalkan di dalam doa bersama. Demikian haruslah kita senantiasa melekatkan hati kita, diri kita kepada Tuhan, karena Tuhan yang senantiasa akan melindungi, meluputkan, membentengi, memberikan kekuatan, memberikan pertolongan, penyertaan pada kita. Kepada siapa kita mau berlindung selain daripada kepada Tuhan itu sendiri. Oleh karenanya, mari Bapak Ibu, kita tetap senantiasa berdoa. Jangan lupa senantiasa berdoa. Jangan sampai dalam satu hari tidak berdoa atau tanpa doa, tetapi kekuatan kita hanya di dalam doa. Sekian Bapak Ibu, kami mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.